Ada dua hal yang sebelum saya menyampaikan kata sambutan Presiden NOC of Indonesia. Pertama kali saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Jadi termasuk orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, ya saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya mungkin, bukan hanya towel saja. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya mungkin. Bukan hanya towel saja. Bukan hanya towel saja. Bukan hanya towel saja. Terima kasih banyak atas penghargaan yang luar biasa untuk saya sendiri. Memang masyarakat Indonesia dan fans sepak bola Indonesia menjadi kekuatan besar ya bagi coach sendiri juga. Dan dengan dukungan luar biasa seperti itu ya, sepak bola Indonesia sedang berkembang jauh lebih baik. Mungkin tadi sempat dibicarakan masalah naturalisasi. Mungkin mohon jangan ada yang salah sangka. Dengan adanya perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, nanti akan menjadi lebih stabil untuk sepak bola Indonesia. Jadi mohon dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Terima kasih. Jebret Tim dan juga semua masyarakat Indonesia khususnya pencinta sepak bola. Ini adalah statement selaku CEO Jebret Media terkait dengan viralnya statement dari perwakilan NOC yang hadir di Santini Jebret Media Awards berkaitan dengan pendapat pribadinya tentang Coach STY yang disangkut pautkan dengan naturalisasi dan buzzer. Memang saat itu Santini Jebret Media Awards mengundang 3 institusi untuk bisa mensupport dan hadir di acara kami. Yang pertama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mas Dito seperti tahun lalu, dan tahun ini beliau konfirmasi hadir di segmen akhir dan beliau pun hadir. Kemudian kami juga mengundang dari NOC, dalam hal ini Bapak atau Abang Okto selaku presiden, tapi karena beliau sedang sakit, beliau merespon dengan memberikan sambutan yang diwakili, dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hifni Hasan yang kemarin hadir. Kemudian juga dari NPC, yaitu National Paralympic Committee, kami juga mengundang Ketua NPC Indonesia yang diwakili oleh Bapak Yasin Onasi. Jadi kami memang mengundang karena tentunya institusi tersebut berkaitan dengan program yang kami buat, dan kami tentu senang dengan support dari Kemenpora, dari NOC, dan juga dari NPC karena berkaitan dengan acara awarding olahraga dan juga apresiasi terhadap atlet Olimpiade dan Paralimpik. Berkaitan dengan rundown setelah dibuka oleh tim dari Jebret Media, ada Mas Sabto dan ada saya, dilanjutkan juara bicara di mana Fadli sudah berbicara, kemudian sambutan dari NOC. Nah, dalam hal ini seperti yang teman-teman udah lihat, ada pernyataan yang jadi viral saat Coach STY juga hadir. Jadi wakil dari NOC, Pak Hifni, sebelum membacakan apa yang disampaikan oleh Pak Okto, menyatakan opini pribadinya. Saya sendiri juga kaget, saya sendiri juga merasa tidak nyaman, dan saya sendiri juga merasa tidak enak dengan Coach Sintayong. Tetapi kemudian beliau sudah menyampaikan itu, dan barulah kemudian dibacakan surat dari Presiden NOC yang dibacakan oleh beliau. Jadi itu adalah pernyataan pribadinya yang juga saya sangat menyayangkan, dan tidak ada niatan dari kami memberikan panggung atau memberikan ruang untuk itu, karena itu juga kami tidak mengetahui akan hal itu. Lalu kemudian Coach Sintayong kemudian berhasil memenangkan nomini kategori pelatih terfavorit. Dalam 45 detik yang disampaikan, teman-teman juga sudah bisa lihat di videonya, termasuk menyampaikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Hifni, dan menurut saya itu responnya sangat berkelas. Dan saya juga sempat bicara kepada JJ, translatornya Coach Sintayong, mengenai adanya statement dari Pak Hifni juga itu di luar antisipasi dan dugaan kami, dan Coach dan JJ juga mengatakan itu udah biasa hal tersebut. Jadi sekali lagi tidak ada maksud dari kami untuk menyangkut pautkan dengan hal tersebut, tidak ada maksud kami untuk memberikan panggung kepada Bapak Hifni selaku perwakilan NOC, bukan sebagai pernyataan NOC-nya. Dan tentunya juga ada ketidaknyamanan di masyarakat. Kami ucapkan permohonan maaf. Seperti yang juga rekan-rekan tahu bahwa saya mensupport tim nasional Indonesia. Bahkan saya katakan tidak ada lagi tim nasional naturalisasi, tim nasional dari daerah mana, dan lain sebagainya. Tim nasional adalah tim nasional Indonesia. Saya juga mensupport
dan juga dekat dengan semua pelatih-pelatih Indonesia saat ini, dari mulai Coach Sintayong, Coach Indra Safri, kemudian Coach Nova. Saya juga termasuk yang mengatakan juga jangan kita mengkotak-kotakan pelatih juga. Semuanya adalah pelatih timnas Indonesia, siapapun itu. Ada statement lah dari salah seorang siapa, gue juga nggak kenal. Ya pokoknya kepalanya pelontos di sini di sebelah award, di Jebret Awards. Di situ yang bersangkutan di depan Sintayong mengkritik soal program naturalisasi. Kemudian juga pertama yang mesti kita ingat adalah juga let's agree to agree dan disagree. Jadi mari kita sepakat untuk mungkin sepaham, mungkin enggak gitu. Jadi nggak apa-apa orang berbeda pendapat, nggak apa-apa orang punya pemikiran yang lain, tapi juga kita punya hak untuk mengcounter pendapat itu, bahkan juga nggak menerima pendapat itu. Tapi dia tidak bisa melarang orang untuk bersuara. Tapi jangan dipaksa kita untuk menerima. Nah, memang untuk mencapai sukses itu selalu ada kerikil, selalu ada halangan gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang berharga itu yang dapat diraih, diperoleh itu tanpa kerja keras, tanpa ada benturan. Ibaratnya ya pepatah lama mengatakan pelaut ulung itu lahir di lautan yang keras gitu. Jadi ini juga yang gue lihat fenomena ini terjadi dalam proses ya mewujudkan mimpi kita ya 279.999.997 rakyat Indonesia yang ingin melihat tim nasional kita bisa merumput atau ikut atau lolos ke Piala Dunia. Jadi ini memang adalah isu yang terus bergulir setiap saat ya, setiap kita menggapai anak tangga yang baru selalu aja ada yang mundur mengangkat topik soal naturalisasi vs non naturalisasi. Ya menurut gue ini sudah usang ya, tapi biarlah mereka bersuara, tapi kita juga tidak tinggal diam. We stand with our national team, we stand with all those players. Kita berdiri bersama dengan para pemain tersebut, dan konten ini juga tentunya untuk mendukung para pemain tim nasional kita, terutama pemain diaspora yang sudah berjuang mati-matian dan mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui timnas, melalui prestasi ya, terutama di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ya, dimana kita semua tahu kita berhasil mencuri 1 poin dari Arab Saudi dan juga menahan imbang 0-0 Australia, dimana notabene dua ini adalah tim yang langganan Piala Dunia, boleh dikatakan raja-rajanya Asia. Nah, balik lagi soal pernyataan, memang ada yang mengatakan wah ini Bung sepertinya sistematis. Maaf, sepertinya ini memang ada orang yang nggak suka dan sebagainya. Ya itu mungkin aja, ya itu mungkin aja, motivasi orang beda-beda. Walaupun kritik atau koreksi itu kita bisa lihat ya, ada yang tulus, ada yang memang hanya mencari-cari kesalahan. Seperti yang tadi sebagian teman-teman bilang, ya ini memang sistematis. Tapi biar mereka bersuara, tapi biar kita juga yang menjaga Pak Erick Thohir, Sintayong dan juga para pemain, khususnya para pemain ya, karena pemain ini adalah barisan terdepan dari panji-panji kebanggaan tim nasional kita. Mereka lah yang bertarung, mereka lah yang sikut-sikutan sama pemain Saudi misalnya, atau dengan Harry Sauternya Australia. Nah ini yang harus kita jaga benar-benar, jangan sampai dari suara-suara sumbang yang mulai nyaring terdengar dalam beberapa hari terakhir ini, ya mungkin 2 minggu terakhir ya, karena ada waktu di awal itu ada surat atau tulisan dari Bapak Peter Gonta, kemudian juga ada dari si Gundul kan ya kemarin, terus juga ada yang naruh spanduk ya. Tapi kita juga nggak tinggal diam teman-teman, kita akan terus bergerak. Dan sorry ya, kita bukan buzzer, kita sama sekali bukan buzzer. Mungkin orang-orang yang mengatakan kita buzzer ini adalah yang dulu ya, zaman politik dulu itu, mereka justru mungkin yang melakukan hal seperti itu. Tapi kalau kita kemudian stand up, kita bela, kita jaga tim nasional kita dari tekanan-tekanan psikologis dari orang-orang mungkin yang punya kepentingan, itu juga tugas kita ya, secara kolektif tanpa diperintah kita akan bergerak untuk menjaga, mengawal tim nasional kita ini bisa konsentrasi dan full, nanti bisa mudah-mudahan menang ya di Bahrain tanggal 10 Oktober dan juga melawan China di Qingdao tanggal 15 Oktober ya. Ya jadi memang sempat ada ungkapan seperti itu, katanya nih buzzer Sintayong, buzzer Erick Thohir. No, itu sama sekali nggak benar. Dan ya kemarin gue juga bertemu dengan salah seorang teman lah ya, teman udah lebih senior dari gue nggak bisa sebutin namanya, di sebuah kafe kita juga tukar pikiran bahwa ya kita harus juga secara inisiatif juga bergerak untuk menjaga ini semua gitu. Tapi sekali lagi ya, kita juga harus fair, juga harus objektif dan harus elegan ya, jangan sampai kita kemudian mengcounter personalnya ya, mengcounter apalagi menyinggung SARA, ini nggak boleh. Supaya pertama esensi dari kita mengawal tim nasional kita itu bisa berjalan dengan baik, jadi tidak merembet kemana-mana, bahkan mungkin karena kita lancang atau kurang kalau kasar akhirnya malah tersangkut masalah hukum. Jangan ya, kalau perlu mereka nggak apa-apa, biarin aja. Dan yang kedua juga ada beberapa gue lihat komentar yang kasarnya merujak orang-orang ini dengan kata-kata yang sudah kelewat batas, itu juga nggak boleh. Seperti yang gue bilang tadi, jangan sampai niat baik kita untuk menjaga tim nasional kita ini supaya nggak diganggu itu menjadi kontraproduktif, jadi akhirnya tersangkut masalah hukum dan sebagainya. Balik lagi, kita tetap harus bergerak tapi dalam koridor-koridor yang bagus. Jadi biarkanlah mereka bersuara, tapi pemikiran mereka yang menurut kita semua itu
bias ya, bahkan juga cenderung untuk mencoba melemahkan apapun motivasinya, itu tidak tersebar. Ya biarlah mereka hanya bersuara di ujung sana dan itu tidak sampai ke mengganggu persiapan dari tim nasional kita. Yang sekali lagi pesan gua, jangan sampai kita menyinggung hal-hal yang di luar kontekstual ya, bahkan kita sedikit dengan sarkasme boleh ya. Dan kalau perlu juga yang lebih baik kita berikan dukungan ke para pemain diaspora tersebut supaya mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri ya, mereka itu kita kawal. Seperti juga yang gua beberapa kali lakukan, terutama ketika liputan di Qatar kemarin, ketika ada pemain yang mungkin melakukan kesalahan, itu gua coba kadang-kadang memberikan semangat ke mereka. Mungkin terdengar klise, terdengar biasa aja, tapi buat mereka mungkin it means something gitu ya. Jadi gak usah terlalu khawatir dengan statement-statement itu, kita lawan dengan elegan, dan juga kita tetap jangan sampai tidak mendukung tim nasional kita dalam upaya untuk lolos ke Piala Dunia ya. Gue rasa mungkin itu aja lah, gak usah panjang-panjang. Jadi tambah banyak nih ya yang tambah banyak, bukan tambah banyak ya tambah banyak yang yang agak sedikit mengganggu kita yang mulai bersuara, tapi sekali lagi kita akan eliminir itu dengan cara kita, dan semoga juga nanti persiapannya tidak terganggu, konsentrasinya juga tetap oke, dan kita bisa mudah-mudahan bawa pulang 6 poin dari batch Oktober nanti dari Bahrain dan juga dari China.